Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di SDN 4 Kalimas Teluk Batang. Dan terima kasih kami ucapkan Dinas Perkim LH, Yayasan Asri, Yayasan Gunung Palung, para pengurus dan Dewan Guru yang telah hadir dalam kegiatan acara ini. Sosialisasi pengintegrasian materi perilaku ramah lingkungan hidup PRLH ke dalam RPP yang bertempat di SDN 4 Kalimas. Susunan acara yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah sekaligus pembuka acara, yang keempat pembacaan doa atau penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Kepala Sekolah SDN 4 Kalimas selaku tuan rumah dalam kegiatan pada hari ini dan sekaligus pembuka kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Camat SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada narasumber atau tim dari Kabupaten Kayong Utara. Yang terhormat Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Kayong Utara, Ketua Yayasan Asri, Ketua Yayasan PAM, kemudian tim TOT RPP, kemudian Bapak Ibu peserta TOT yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang telah disampaikan dalam undangan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat walaupun telah beberapa jam menunggu.
Ini bukan kesalahan daripada bapak-bapak yang dari Kabupaten Gayo Utara. Kemudian ini kondisi jalan yang ada di daerah kita, terutama menempuh jalan dari dari Teluk Belando sampai ke tempat tujuan ini memang sangat susah. Susah dan susah, tapi parahnya luar biasa. Itulah. Tapi kalau dari Sukadana sampai dengan jembatan Rantau Panjang, alhamdulillah ditempuh dengan 10 menit belum bisa sampai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, walaupun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat daripada bapak-bapak peserta dalam kegiatan ini. Memang sebentar lagi kita udah jam 11 lewat 10 menit. Artinya mungkin kata Pak Prapto tadi, ini kita kena komandan ini. Jam 12 kita kena adan dulu. Tadi Pak Prapto udah ngomong kan. Iya Pak Prapto saya bilang, nanti kita diadan tadi. Bapak dan Ibu, terutama adalah narasumber. Di sini adalah tim dari SD 2, SD 3 dan SD 4 yang telah dilatih beberapa, kalau tidak salah bulan yang lalu, mendapatkan pelatihan yang insya Allah hari ini akan ditularkan kepada bapak-bapak dalam pembuatan FPP pembelajaran lingkungan hidup. Yang insya Allah kemarin telah diresmikan. Kurikulum kuota lokal kita adalah pendidikan lingkungan hidup. Kalau tidak salah begitu ya Pak. Yang kita kemarin telah bertemu di Dinas Pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin ini tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan narasumber nanti dapat menyampaikan apa yang menjadi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kurang dimengerti silakan dipertanyakan kepada Bapak dan Ibu narasumber, bahkan narasumber yang dari Gayo Utara pun juga hadir pada hari ini. Jadi dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara TOT RPP tahun 2022 dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini kami minta kepada Pak Supardi SPDI untuk memimpinkan doa. Kepada Bapak Supardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa, semoga acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan bagi yang beragama Islam, saya akan memimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minna biha min jami'il ahwali wal afwal wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir umurana ya Allah, umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana ya Allah, umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana ya Allah, umur dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supardi yang sudah memimpin doa. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah rangkaian pembukaan kegiatan sosialisasi pengintegrasian materi perilaku ramah lingkungan hidup PRLH ke dalam RPP. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, sosialisasi pengintegrasian materi perilaku ramah lingkungan hidup PRLH ke dalam RPP kami serahkan kepada Dinas Perkim LH. Kepada Bapak Hadi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita hari ini dapat bertemu dan berkumpulnya Bapak Ibu ya. Sebelumnya kami minta maaf karena datangnya agak terlambat. Kebetulan tadi memang ada ramai konvoi kendaraan truk yang lewat sehingga kita agak ngantri. Tapi mengurangi rasa semangat kita hari ini, alhamdulillah hari ini kita bertemu yang jelas untuk pertama kali agenda yang akan kita lakukan di mana kita masuk acara inti TOT ini. Pertama-tama kali mungkin akan ada sedikit penyampaian dari Mbak Eti yaitu tentang kesehatan planetari. Yang berikutnya akan langsung kita masuk ke materi TOT ya. Nanti Bapak Ibu yang kemarin pernah ikut pelatihan di bulan kemarin di Klinik Asri akan sedikit presentasi TOT yang masalah RPP yang udah dibuat mereka. Setelah itu kita akan bersama-sama Bapak Ibu akan bersama-sama membentuk kelompok untuk membuat RPP dengan tetap kami dampingi. Nanti kelompok-kelompok itu akan diarahkan oleh tim GPBLAS Kabupaten Kayong Utara. Mungkin sedikit itu aja sih yang bisa saya sampaikan dengan waktu yang sudah semakin siap. Selanjutnya kami serahkan Mbak Eti untuk menyampaikan materi kesehatan planetari. Pada Mbak Eti saya persilakan. Saya biasa kalau pakai microphone itu jadi pengen nyanyi Bu. Masalahnya kalau saya nyanyi nanti teman saya itu suka joget. Aduh, saya susahnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak apa-apa lah ya, agak mendekat. Biar jelas, ya kan? Hidung saya di mana, terusnya di mana. Oke, baik. Sebelumnya minta maaf ya, kami sangat terlambat sampai di sini. Pokoknya semuanya nanti bakal minta maaf. Pokoknya pas lebaran kan kami nggak bisa berkunjung untuk minta maaf, toh ya. Jadi ini sebenarnya materinya singkat aja Bapak Ibu, sekitar 10 sampai 15 menit. Kebetulan materi ini mungkin adalah istilah baru, tapi seandainya nanti pas Ibu ada baca, Bapak ada lihat di TV, oh sudah tahu apa sih maksudnya ini. Sebetulnya materi ini sudah pernah disampaikan kepada guru-guru yang mengikuti pelatihan. Nah, oke. Waktu bulan Maret, waktu bulan Maret kemarin itu kan ada perwakilan guru yang mengikuti pelatihan di Asri. Waktu itu pelatihannya ini judulnya. Kalau training of trainer kan kita sekarang ini ya, karena nanti Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan akan memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu. Nah, pengintegrasian kesehatan planetari ke dalam gerakan PBLHS itu kemarin. Nah, di sini ada dua kata nih, kesehatan planetari. Kalau misalnya dengar kata kesehatan dan planetari, kira-kira apa sih yang ada di pikiran Ibu dan Bapak? Tentang apa ini? Kesehatan planetari. Apa Pak kira-kira? Kenapa Bu? Iya Bu, ayo. Apa kira-kira? Planet, oke. Bagaimana Bu? Kenapa Ibu kesehatan apa? Planet ya? Keseluruhan, oke. Karena planet ya, oke. Ada lagi? Betul. Ada lagi? Apa? Pengaruh lingkungan sehat untuk kesehatan tubuh. Wah, bagus sekali. Ada lagi? Merancang lingkungan yang sehat. Merancang lingkungan sehat. Bagaimana lingkungan sehat? Tanya bagaimana lingkungan sehat? Iya, benar. Ada lagi? Kesehatan lebih diutamakan. Oke, ada lagi?
Ya saudara ya, semua jawaban tidak ada yang salah. Oke, slide berikutnya. Oke, baik. Ini ya, kalau secara harfiah diartikan apa itu kesehatan planetari, tapi nanti kita akan kupas ya. Kesehatan planetari itu adalah kesehatan peradaban manusia dan keadaan sistem alam yang menjadi sandarannya. Jadi di sini ada kesehatan peradaban manusia, ya, dan kesehatan alam. Alam ini tempat bersandar manusia. Oke, coba kita kupas. Kalau kita ngomong tentang peradaban, apa sih sebetulnya peradaban itu? Kenapa? Apa? Perubahan. Ada lagi? Kalau kita ngomong peradaban zaman dulu itu berbeda sama sekarang. Itu apa yang membuat kebiasaan? Ya. Ada manusia terhadap alam. Ada lagi? Lupa Pak ya. Aku catat tanya tinggalan aja. Benar. Kalau kita ngomong peradaban itu kan berarti kebiasaan. Misalnya peradaban zaman dahulu itu kan gimana kebiasaan hidup mereka, ya kan? Bagaimana tradisi mereka, bagaimana budaya mereka. Berbeda zaman dulu dengan sekarang. Misalnya kalau dulu misalnya ada yang bercocok tanam itu dengan ladang berpindah. Nah, mungkin sekarang berbeda, ya kan? Zaman dulu manusia itu menggunakan alat yang masih tradisional. Sekarang sudah berbeda. Itu kan peradaban, berhubungan dengan kebiasaan, perilaku, tradisi, budaya, ya kan? Oke, nah di sini tadi kembali ke kesehatan planetari. Kesehatan peradaban manusia dan kesehatan sistem alam tempat mereka bersandar. Jadi ada dua, kesehatan peradaban manusia dan kesehatan alam. Nah, saya ingin menunjukkan gambar di sini, Ibu Bapak. Di sini ada gambar manusia di tengah-tengah. Kemudian ada garis-garis di sini, mungkin di sana kurang jelas ya, tapi saya bisa pandu dari sini. Jadi ada manusia di tengah-tengah, kemudian ada garis-garis di situ, ada air, ada tanah, ada iklim, ada daerah perkotaan, ada pertanian, ada ekonomi, ada energi, air, udara, cuaca, lahan, industri, politik, migrasi, laut. Kemudian ada gambar manusia di tengah-tengah yang ada garis-garis keluar dari manusia, dari luar masuk ke manusia. Nah, inilah kira-kira bentuk peradaban manusia. Apa maksudnya? Kita ambil contoh pertanian. Ini ada pertanian. Bagaimana peradaban manusia itu, bagaimana cara bertani itu sehat, supaya alam sehat kembali ke manusia sehat. Contoh, bertani menggunakan cara yang tanpa menggunakan kimia. Nah, itu peradaban yang sehat. Kenapa? Karena cara bertani yang sehat itu alamnya pun sehat, manusianya jadi sehat. Itu contoh kesehatan planetari. Tidak menggunakan bahan kimia, ya kan? Tidak menebang, tidak dengan ladang berpindah. Karena kalau misalnya ladang berpindah kan hutan ditebang, ya kan? Mungkin hasil pertaniannya bagus, tapi alamnya bagus nggak jadinya? Jadi rusak. Kalau alamnya rusak, bertaninya dapat hasil, tapi alamnya rusak. Kalau alam rusak, manusia jadi sehat nggak? Ada banjir, ada longsor. Karena banjir, karena longsor, penyakit ada. Kembali ke manusia, jadi manusia tidak sehat. Nah, kalau cara bertani tidak sehat, berarti bukan kesehatan planetari. Kesehatan planetari itu kalau cara bertaninya sehat, kemudian alamnya jadi sehat, manusianya sehat, itulah kesehatan planetari. Nah, contoh lain misalnya di situ ada energi. Nah, kita selama ini dapat energi dari mana, Bapak Ibu? Listrik apa? Dari mana? Dari minyak. Minyak, betul. Pertambangan batu bara, ya kan? Masih menggunakan itu. Oke, memang itu saat ini mungkin masih satu-satunya ya. Menambah
listrik kita terpenuhi. Semua wah enak, bisa pakai kulkas, bisa pakai AC, bisa pakai kipas angin, semuanya pokoknya dapat semua, ya kan? Tapi dengan menambah, apakah itu lama-lama akan menjaga alam atau merusak alam? Nah, berarti belum kesehatan planetaris itu. Tapi sekarang ada energi alternatif, misalnya menggunakan tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, ya. Nah, jadinya apa? Kita dapat listrik, tapi alamnya tetap sehat. Kalau alam sehat, kembali kita sehat. Itu contoh kesehatan planetari. Contoh lain, saya mau kasih contoh misalnya ini nih. Nah, ini sebetulnya contoh. Benar ya, Mbak? Ini sebetulnya contoh kesehatan planetari. Ini paling simpel. Bisa kesehatan planetari ini dalam kehidupan sehari-hari. Makannya nggak ada plastiknya. Karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita ada plastik misalnya, plastiknya dibuang, habis dibuang dibakar, kita dapat makanan. Oh, tapi ternyata plastiknya kita bakar. Kita bakar ada asapnya. Asapnya merusak lingkungan. Asapnya juga kita hirup nggak sehat. Belum kesehatan planetari. Tapi kalau ini, waduh kuenya enak, nggak ada plastiknya. Nah, kesehatan planetari, ya kan? Jadi itu namanya peradaban. Cara kehidupan manusia, bagaimana supaya alam sehat dan kita sehat. Slide berikutnya. Nah, kira-kira seperti ini kesehatan planetari itu. Buminya sehat karena alamnya sehat, makhluk yang ada di bumi itu semua sehat, binatangnya sehat, manusia sehat, buminya sehat, itu kesehatan planetari. Terus apa hubungannya sekarang dikumpulkan di sini? Nah, harapannya adalah Bapak Ibu sebagai pendidik, yuk kita ajak anak didik kita supaya menerapkan kehidupan kesehatan planetari. Karena tadi kesehatan planetari itu dari peradaban loh, dari kebiasaan loh. Kita ajak anak-anak misalnya ya membuang sampah di tempat sampah supaya tidak merusak lingkungan, supaya nanti mereka juga sehat. Kita ajak anak-anak mengurangi sampah plastik. Itu adalah bentuk kesehatan planetari. Karena peran Bapak Ibu sebagai guru itu sangat penting. Karena Bapak Ibu bisa merubah perilaku anak-anak, apalagi anak-anak sangat bisa. Nah, harapannya dengan kegiatan ini, Bapak Ibu komunikasi. Kemarin kami dari 3 SD diutus untuk mengikuti TOT integrasian PP 14 ke PNL. Jadi di sini belum kita ke materi integrasian, ada yang ingin saya sampaikan tentang pembuatan RPP tersebut. Sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf juga kepada teman-teman yang satu tim yang telah mempercayakan kepada saya menyampaikan materi yang pertama. Setelah itu nanti akan dibentuk secara berkelompok. Sebelum itu saya berkelompok, maksudnya berkelompok adalah kelas 1 sampai kelas 1, kelas 2 dan seterusnya sampai kelas 6, bahkan guru mapel. Jadi sebelum pembuatan komunikasian ada yang perlu kita besar dan kawan. Di sini kita lihat yaitu masukkan di dalam RPP. RPP tidak berubah, tapi hanya disisipkan saja. Misalnya RPP K13, RPP-nya RPP K13. Terus aspek apa saja yang kita masukkan di dalam RPP tersebut. Seperti yang kemarin mungkin ada materinya tentang sekam, itu sumber daya alam, energi, keanekaragaman, air dan mineral. Kalau di sini ada aspeknya, nanti di akhir pembuatan RPP kita bagikan ini berkas ini. Ini adalah materi pengintegrasian, aspek-aspek apa saja yang termasuk atau yang bisa kita masukkan di dalam RPP tersebut. Yang pertama ada kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Yang kedua pengelolaan sampah. Yang ketiga penanaman dan pemeliharaan pohon dan tanaman.
4 konservasi air, 5 konservasi energi, dan 6 maksud kami inovasi terkait penerapan PNLH ya, berdasarkan di PNLH ya. Ini aspeknya jika di dalam KD 13 maksud kami KD-nya ada termasuk di dalam 6 aspek tadi. Jadi Bapak Ibu bisa ambil untuk menyisipkan dari KD tersebut. Jadi indikatornya Bapak Ibu ya, yang pertama di sini materi ini langkahnya kayak begitu aja. Materi PLH diintegrasikan boleh buatan dibagikan boleh. Ya. Materi PLH yang bisa diintegrasikan atau ditambahkan atau disisipkan di pada indikatornya. Indikatornya KD tidak berubah, KD tetap KD K13. Terus indikatornya yang kita tambah atau kita sisipkan ada disisipkan lagi di tujuan pembelajarannya, ada di materi pelajaran, dan juga ada di metode dan langkah pembelajaran atau langkah intinya, dan sumber atau bahan dan serta penilaian. Di situ yang akan kita integrasikan atau kita masukkan atau kita sisipkan. Nanti kita akan tayangkan atau tampilkan RPP yang sudah kita buat berdasarkan pelatihan kemarin ya. Dan di sini juga nanti ada dari kelas tinggi, ada juga kelas rendah. Mungkin di kelas rendah akan ditampilkan atau disampaikan oleh teman saya yang bersama saya Bu ini. Kalau saya kelas tinggi, yang kelas tingginya dari kelas 5. Ya tadi ada yang bilang apa itu TOT ya, TOT ya. Kalau tidak salah itu tadi dari depan sudah ada training of trainer. Training of trainer. Oh, bahasa keren itu banyak. Sebenarnya fintech atau latihan itulah ya istilahnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri yang sudah dibagikan. Terus ada juga saya sempat juga bertanya kemarin mungkin dari 3 instansi ini juga turut hadir di Kabupaten Kayong Utara yang sudah memperkenalkan muatan muluk tersendiri. Misalnya ada bukunya juga di Bapak Ibu ya. Tapi setelah baca di sini, ternyata di sini ada keterangan bahwa di situ menyatakan kalau tidak terintegrasi kan, terintegrasi kan tidak individu tidak satu tidak maksudnya diri sendiri, tidak berdiri sendiri. Di sini dalam semua mapel bisa diintegrasikan kan. Tidak dianjurkan ada mapel khusus LH kalau di sini keterangannya kan. Itu bagaimana nanti menyikapinya Pak? Sedangkan Kabupaten Kayong Utara sudah ada modul atau materi ajar LH. Nah, itu nanti mungkin Bapak mohon penjelasannya nanti Pak ya. Terus Bapak Ibu bisa baca sedikit Bapak Ibu ya. Nah, ditambah lagi kalau tidak salah di sini ada SD 4, ada SD 2 yang udah pernah membuat RPP pengintegrasian. Saya rasa tidak sesulit yang kita bayangkan lagi lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang SD 2, SD 4 yang sudah pernah membuat tinggal menambahkan saja. Bahkan kita saling berbagi Bapak Ibu. Kami di sini menerima pelatihan bukan berarti kami pandai, kami minta tidak. Kebetulan juga lulus dari pihak sekolah. Nah, yang kedua, karena keterbatasan waktu pada saat pelatihan juga tidak semuanya yang kami bisa ambil, kami serap, yang kami bisa tanyakan. Nah, jadi mari kita sama-sama di dalam praktek membuat pengintegrasian RPPK 13 ke PNLH, kita sama-sama saling membantu, bahu-membahu dan saling membenarkan jika ada kesalahan yang mungkin RPP yang sudah kami pernah buat atau yang pernah kami ikuti kemarin. Tapi di sini yang kami buat, insya Allah mungkin sudah ada yang merevisinya, itu Pak Umar yang tim dari tim Adiwiyata. Bu Ana sudah dibagikan ini Bu Ana ya. Nah, kalau sudah dibagikan kita langsung ke contoh RPP aja Pak. Iya, RPP yang pertama. Apa Pak? Boleh silakan Pak. Oke Pak, sekarang kita tampilkan. Oke, terima kasih masukannya. Itu Bapak ya? Iya.
Tadi sekilas materinya sekarang NPP yang kita tayangkan atau kita tampilkan. Ini materi di kelas 5. Materi di kelas 5. Nah, jadi ini Pak, ini RPPK 13 yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup. Kalau satuan pendidikan, kalau yang di depannya sama, yaitu berupa K13. Terus kompetisi intinya itu tidak berubah, tetap menggunakan K13. Lanjut Pak. Terus di kompetisi dasar atau muatan mapel ini Bapak Ibu, di setiap NPP itu bermacam mapel, ada bahasa, ada matematika, mungkin pasti misah ya, bahasa, SPDP, PPKN. Bapak Ibu tinggal pilih saja salah satu saja. Jadi beberapa muatan tersebut yang tertuang di dalam NPP. Misalnya di sini ada muatan matematika, bahasa dan IPA ya. Kalau saya pilihnya IPA saja, bahasa tidak saya ambil untuk disisipkan. Contoh kalau di sini KD-nya adalah mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Kalau 4.1 itu KD dari yang aslinya dari K13. Terus kita sisipkan dari KD PRLH ini, yaitu indikatornya adalah menyebutkan manfaat limbah kotoran hewan yang ada di rumah. Kenapa ada di rumah? Kebanyakan biasanya kalau di sekolah, insya Allah karena di sini kesehatan, kebersihan tidak akan ada kotoran, ya. Maka di sini berupa kotoran hewan yang ada di rumah saja. Tujuannya supaya siswa kotoran hewan tersebut untuk diapakan, misalnya begitu. Lanjut. Tujuannya. Kalau tujuan pembelajaran juga disisipkan pengintegrasiannya, yaitu dengan mengamati hewan-hewan yang ada di rumah, siswa mencari tahu manfaat limbah atau kotoran pada hewan tersebut. Jadi kita sisipkan di tujuan pembelajaran. Biasanya kalau di K13 atau RPP, biasanya kan dia pakai kaidah-kaidah penulisan di indikator atau tujuan. Kalau yang ini sederhana saja, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan kaidah, yang penting tujuannya tercapai. Lanjut setelah tujuan, baru di materi. Materinya ada isu lokal dan ada isu global. Kalau isu lokalnya adalah pemanfaatan limbah atau kotoran hewan di SD 4K5. Jadi pada saat mereka melakukan pengamatan dan kotoran tersebut di rumah, mereka bawa ke sekolah nantinya untuk digunakan untuk apa nantinya, untuk dimanfaatkan, misalnya begitu. Jadi isu globalnya, pentingnya manfaat limbah atau kotoran hewan untuk menyuburkan tanah. Misalnya untuk menyuburkan tanah mungkin bisa digunakan untuk tanaman toga, misalnya untuk lingkungan sekolah. Itu materinya. Terus ada pendekatan metode juga sama, kita lakukan metodenya mungkin penugasan ya. Terus di kegiatan pembelajaran atau langkah intinya, kita sisipkan atau kita tambahkan di paling ujung, yaitu langkah kegiatan SBDP. Ya di sini. Ya. Ke atas lagi Pak. Guru menugaskan siswa untuk mencari informasi tentang manfaat limbah atau kotoran hewan yang ada di sekitar lingkungan rumah dan sekolah. Mungkin kalau rumah ya, biasa orang melihara sapi atau melihara kambing atau melihara ayam. Kalau di sekolah di sini mungkin ayam tetangga saja yang masuk pekarangan, masuk di lingkungan sekolah ya. Terus ada siswa menyampaikan hasil dari pengamatan serta manfaat limbah atau kotoran hewan tersebut di sekolah. Jadi saat mereka mengamati, terus menentukan ini kotoran apa, hewan apa, nanti dibawa hasilnya tersebut untuk bisa dimanfaatkan di sekolah. Misalnya untuk tanaman apa saja yang berguna, tujuannya untuk menyuburkan tanaman tersebut. Lanjut Pak. Terus ada di sumber bahan wacana. Ya. Nah, di sini sumber dan medianya kita ada gambar kotoran hewan. Misalnya gambar kotoran hewannya untuk menerapkan di dalam KBM. Nah, tapi kalau di luar atau di lapangan bisa saja kalau tidak merasa jijik bawanya, mungkin kotoran sapi untuk dibawa ke lapangan, langsung diolah bisa saja.
saja kalau misalnya kerjanya bukan di dalam kelas, mungkin di luar kelas ya, untuk pembuatan kompos tadi misalnya. Itu sumber dan media. Lanjut Pak. Terus lampirannya, penilaian PLH. Sebutkan kotoran hewan apa saja yang bisa dijadikan pupuk. Nah, nanti itu pertanyaannya, untuk penilaiannya mereka bisa menjawab sendiri berdasarkan penemuan atau mereka amati tadi. Terus apa manfaat kotoran hewan tersebut? Itu penilaiannya, lampiran penilaiannya. Terus lanjut. Selesai ya? Ya, selesai Bapak Ibu. Seperti itu perintegrasian RPPK 13 ke PRLH. Ya, PRLH. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau sekiranya ada yang mau ditambahkan banyak pun bisa sebenarnya. Tapi karena mengingat ini poin-poin penting saja yang kita masukkan, maka di langkah kegiatan ini cukup 2, boleh lebih sebenarnya kalau dalam kegiatan kemarin. Cuma kami 2 saja di sini yang kami masukkan. Manfaat dan cara mengamati saja, mengamati daripada kotoran hewan apa saja yang diamati tersebut. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke teman kami yang mungkin RPP yang kelas rendah. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita ke praktek, langsung ke per kelas. Sekalian nanti selain kami yang membimbing, ada juga dari instansi, 3 instansi yang juga ikut membantu ya Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita kali ini bisa membuat RPP pengintegrasian itu banyak ya dari berbagai macam kelas tadi. Walaupun setiap kelas hanya perwakilan 1 RPP saja. Izin bertanya Pak Elias. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya dari guru SDN 3 Sukamaju. Ingin bertanya tentang bagaimana menyusun RPP yang temanya atau materinya itu tidak ada kaitannya untuk tentang lingkungan, sedangkan kita ingin memasukkan itu seperti apa strateginya. Kemudian yang kedua, apakah RPP yang kita kombinasikan dengan lingkungan ini setiap tema atau hanya tema-tema tertentu saja itu tadi? Sebelum saya menjawab, mungkin ada tambahan atau kawan-kawan dari tim dulu nih. Mungkin ada tambahan atau ingin menanggapi tanggapan teman peserta tadi, atau sebelum bisa Bapak Ibu juga ikut membantu kami. Boleh. Mungkin Ibu dulu atau kami? Oh, siapa? Baik. Jadi Bapak terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaan adalah bagaimana cara memasukkan RPP pengintegrasian kalau di tema tersebut tidak ada yang kaitannya dengan aspek tentang PLH gitu Bapak ya, kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi dari pelatihan kami yang kami terima ada juga pertanyaan sama seperti itu. Jadi di dalam setiap tema itu Pak sebenarnya ada Pak yang bisa kita integrasikan. Ada. Apakah itu di muatan bahasa, apakah itu di muatan IPA, ataukah itu di muatan SPDP? Tinggal kita pilih saja salah satu saja. Karena di aspek ini kan banyak yang menyangkut daripada PRLH tadi. Seperti tadi sekam tadi, kalau dari Adiwiyata itu sekam yang pernah saya terima itu. Sekam itu S-nya adalah sumber daya alam, sumber daya apapun, sumber daya. E itu energi, K itu keanekaragaman, apakah itu hayati, apakah itu nabati, A itu air, M itu mineral. Jadi kalau dari 5 aspek itu, kalau saya rasa pasti menyangkut global itu dan bisa masuk mungkin. Cuma cara membuat atau mengintegrasi aja mungkin kita perlu belajar. Saya sendiri pun juga sama, perlu belajar. Mudah-mudahan dengan kita duduk satu bangku seperti ini, kita bisa memecahkan, bisa mengambil, bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Pak Toyib tadi, yang katanya ada beberapa tema yang tidak bisa diintegrasikan
karena tidak bisa dibuat untuk pengintegrasian PRLH. Nah, dan juga di sini sebenarnya kalau dari pelatihan ditambah lagi baik itu penilaian kabupaten kabupaten maupun provinsi, yang kita lihat ini untuk sebagai bukti fisik biasanya di setiap kelas tidak semua tema, hanya perwakilan aja. Misalnya kelas 1 tema berapa, setema berapa, PP berapa aja. Tidak semua tema yang kita buat di sini Bu ya. Hanya perwakilan dari setiap kelas, misalnya begitu. Jadi bisa saja kita ambil KD atau kompetisi dasar yang mendekati PRLH tadi yang aspeknya ada. Nah, jadi kalau yang tak ada, ya nggak usah kita paksakan untuk membuat daripada materi PRLH tadi. Seperti itu Pak Toyi. Mungkin ada tambahan lagi atau mungkin silakan tanya balik. Terima kasih Pak Edi. Itu memang betul. Jadi di setiap mana itu kita bisa mengkondisikan. Namun yang ingin saya tanyakan itu, apakah di dalam nanti penyusunan perangkat pembelajaran itu kan kita kalau guru itu harus sinkron, mana prota, prosennya dengan RPP. Apakah dalam penyusunan dokumen perangkat pembelajaran itu di silabusnya itu ditentukan, saya diprogramkan, misalnya RPP hanya di tema 1, subtema 2, misalnya kita sisipkan pengintegrasian, ataukah seperti gimana itu strateginya itu Baby? Terima kasih, karena kita juga peserta. Kebetulan yang biasanya untuk administrasi seperti ini adalah dari 3 instansi ini. Bisa Bapak Ibu jelaskan seperti yang ditanyakan oleh teman kami peserta. Ya silakan Bapak. Begini aja ya, Bapak Ibu, benar sekali tadi yang Edi sampaikan ya. Sebetulnya kalau namanya menyisipkan itu ya, itu kita sisipkan yang memang tidak ada tema lingkungan. Jadi kita menyisipkannya tidak pada materi yang bertemakan lingkungan, karena kita mau menyisipkan tema lingkungan, gitu kan? Menyisipkan pendidikan lingkungan atau perilaku ramah lingkungan atau kesehatan planetari, apa namanya, pokoknya tentang lingkungan. Jadi namanya menyisipkan berarti kita tidak dari tema. Contoh, saya tidak menyebutkan contoh dari buatan saya, tapi ini contoh dari buatan guru-guru yang kemarin kami juga melakukan kegiatan ini. Waktu itu ada guru bertanya, Bu Edi, gimana Bu Edi? Saya tuh mau ngajar mutu, mana tema lingkungannya nanti? Justru saya bilang, Bu, kalau pelajaran agama itu malah sangat bisa. Nah, Ibu sudah langsung menyampaikan, malah sangat bisa. Kenapa? Karena di agama aja udah disuruh tentang jaga lingkungan bersih, hemat air, ya kan? Nah, Ibu tadi langsung nyebutkan air itu penting sekali. Kenapa nggak waktu kita mengajarkan tentang wudhu, tentang tema wudhu, kita sampaikan kalau wudhu anak-anak kita harus pakai air bersih atau air kotor? Bersih. Nah, supaya kita selalu dapat air bersih, hutan harus dijaga, ya kan? Kan bisa seperti itu. Nah, itu sudah menyisipkan ini pendidikan lingkungan. Terus itu kan baru kita kasih tahu perilakunya gimana. Nah, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kita harus hemat air. Anak-anak, bagaimana kalau air wudhu itu yang harus kita pakai, kita tampung, kita pakai mineral tanaman. Nah, itu sudah menyisipkan perilaku ramah lingkungan. Itu satu contoh. Kemarin ada juga guru yang menyampaikan pelajaran matematika. Mana yang menyampaikan pelajaran matematika kelas 1? Mengajarkan anak, kalau saya tentang RPP, ibu bapak lebih jago ya. Pokoknya intinya dia mau mengajarkan tentang hitungan nomor, penghitung 1, 2 sampai 10. Tahu nggak media yang dipakai? Media yang dipakai adalah coba anak-anak kumpulkan sampah alam dari alam, kumpulkan daun-daun kering. 1, 2, 3 sampai 10. Nah, 1 kan masih berhitung. Terus dijelaskan. Nah, ini bisa dijelaskan. Ini adalah contoh-contoh sampah yang dari alam ya anak-anak. Ini kita nyebutnya sampah organik. Mana ada plastik? Coba dihitung plastiknya. Wah, plastiknya banyak. Belajar menghitung. Setelah itu apa? Anak-anak kalau kita buang sampah dipisahkan. Perilaku ramah lingkungan. Jadi di perilaku dipisahkan di mana? Yang ini masuk tempat sampah ini ya, organik. Yang ini masuk tempat sampah
waktu kami pelatihan yang di ASI. Saya juga bingung gimana ya masukkan pelajaran olahraga ini. Ternyata idenya bagus sekali. Anak-anak diajak membuat tumpuan lompatan dari rumput. Tumpuannya dari rumput sehingga anak-anak diajak menanam rumput dan sekaligus mengidentifikasi jenis rumput apa itu. Pendidikan lingkungan masuk di dalam pelajaran olahraga. Lain-lainnya banyak, sangat bisa. Pelajaran bahasa Indonesia sangat bisa. Anak-anak ajak ke hutan, terus disuruh membuat cerita gimana rasanya masuk ke hutan, enak nggak ke hutan. Habis itu diajak misalnya anak-anak ke alam-alam, suruh buat cerita mana lebih enak. Oh lebih enak di hutan, kalau gitu kita harus jaga hutan. Pendidikan lingkungan masuk, ya kan? Seperti itu kira-kira ya Pak Adi, yang mungkin ya contoh-contohnya seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, ada Mbak Widya dan ada Mbak Hendra yang akan menambahkan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Jadi integrasi perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah ke dalam rencana pembelajaran. Jadi perlu diingat bahwa apa yang kita bahas hari ini itu adalah salah satu upaya bagaimana kita membentuk karakter budaya lingkungan melalui pembelajaran. Nah, apa bahan dasarnya yang akan kita sisipkan di dalam pembelajaran? Jadi tidak lain adalah perilaku ramah lingkungan hidup. Ada kebersihan, sanitasi, drainase, kemudian pengelolaan sampah dengan 3R, reduce, reuse, recycle, kemudian penanaman pemeliharaan pohon tanaman, konservasi air, jadi hemat air itu salah satunya, kemudian konservasi energi, dan terakhir ini adalah inovasi terkait dengan penerapan aspek lingkungan di sekolah. Nah, PRLH ini menjadi isu lokal yang kita masukkan, kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Nah, lebih baik kita menyisipkan kepada tema yang bukan lingkungan. Karena kalau sudah tema lingkungan, tidak perlu kita sisipkan karena sudah amanat gitu ya. Sudah amanat. Nah, coba mohon izin di bawah, diturunkan lagi panduannya. Lagi di bawah ini. Nah, nomor 2. Jadi yang pertama adalah kita mencermati kompetensi dasarnya dulu. Identifikasi kompetensi dasar muatannya. Kalau misalnya di situ sudah memuat arahan atau materinya memang materi lingkungan, sebaiknya tidak diintegrasikan. Nanti bias, kan sudah ada arahannya, misalnya tema kelas 3 misalnya ya, kelas 3 materi mengenal tumbuhan misalnya. Di situ ada praktek cangkok misalnya atau apa. Nah, itu kan sudah tema lingkungan, sudah ada unjuk kerjanya, tidak perlu. Jadi tidak perlu lagi diintegrasikan. Amanat pembelajarannya sudah lingkungan. Nah, kita cari atau tema itu kita pilih yang mata pelajarannya bukan mata pelajaran yang hubungannya dengan lingkungan. Seperti yang tadi Mbak ini sampaikan, matematika, bahasa Indonesia, itu yang kita sisipkan. Tapi kalau mata pelajarannya sudah IPA, itu kan sudah lingkungan sekali. Nah, itu tidak perlu. Kita cari mata pelajarannya yang non lingkungan. Misal temanya lingkungan, berarti mata pelajarannya yang non lingkungan. Tapi apakah bisa kalau temanya benar-benar bukan lingkungan? Bisa. Contoh tadi mata pelajaran tema apa misalnya, di dalamnya ada mata pelajaran agama Islam, ada mengarah misalnya untuk praktek wudhu ya, kelas mungkin di semua kelas ya, praktek wudhu, itu kita bisa masukkan aspek PRLH-nya. Coba di PRLH. Nah, kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 6 PRLH mana saja yang kita bisa masukkan tadi seperti gambaran dari Mbak Iti? Konservasi air 1, yang kedua energi, kebersihan bisa,
airnya kan dari apa air wudhu kemudian kita tampung unjuk kerjanya ya. Kemudian untuk menyiram tanaman berarti masuk di nomor 3. Iya, upaya untuk pemeliharaan pohon atau tanaman. Nah, kemudian kuncinya integrasi perilaku ramah lingkungan hidup ini diarahkan berbentuk unjuk kerja. Karena untuk pembentukan karakter, bukan sekedar pemahaman. Karena kalau sudah pemahaman kan sudah ada di kompetensi dasarnya. Nah, jadi yang sisipan ini sebaiknya berupa unjuk kerja. Berupa unjuk kerja. Jadi yang bisa kita amati, yang bisa siswa rasakan langsung manfaatnya begitu ya. Siswa langsung punya pengalaman begitu, bisa rasakan pengalaman, oh begini pemilahan sampah, oh begini menanam, kemudian memelihara tanaman, pohon melalui mata pelajaran. Kan tadi seperti misalnya matematika kelas rendah ya, mengenal angka, tapi dalam prakteknya pungut sampah, kemudian dihitung 1 sampai 10. Itu suatu pengalaman yang luar biasa barangkali daripada siswa hanya dikenalkan dengan angka di depan papan tulis biasa. Mungkin seperti itu. Ya, jadi harus berupa unjuk kerja. Nanti mungkin Mbak Widya bisa bantu juga mendetailkan. Jadi isu lokalnya adalah perilaku ramah lingkungan hidup. Saya random aja ya, acak kembali ke RPP yang tadi sudah disusun oleh Pak Edi Ganting. Ya, penyisipannya di mana saja, jadi tidak boleh mengubah bakunya, tidak boleh mengubah pakemnya dari RPP. Jadi kayak kompetensi dasar, KI tidak boleh dirubah. Kita hanya menyisipkan upaya pembentukan atau mengenalkan perilaku ramah lingkungan hidup tadi di dalam pembelajaran. Kita mulai dari indikator. Nah, indikatornya pun sisipan. Sebaiknya pun secara penulisan indikatornya itu tidak 341 kemudian 342. Khawatirnya itu indikator baru. Jadi sebaiknya cukup dengan tanda strip atau bintang. Ya. Jadi tidak khawatirnya nanti ketika Bapak Ibu dievaluasi pembelajarannya oleh pengawas ya. Nah ini indikator baru, bukan. Jadi sebaiknya pakai tanda strip saja. Jadi bukan menambah indikator baru, tapi kita menyisipkan. Jadi secara penulisan ya, jadi supaya tidak bias gitu dengan RPP yang memang baku dilaksanakan. Menyebutkan manfaat limbah kotoran hewan yang ada di rumah. Oke, indikator. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, menurut Pak Edi dan tim, indikator yang disisipkan ini sudah mengarah ke unjuk kerja belum? Kira-kira ke arah perubahan perilaku belum? Nah, kalau kira-kira sudah oke, ya. Kalau belum berarti harus ada yang ke arah perilaku, praktek, begitu. Bukan hanya kognitif saja pemahaman, tapi juga ada yang ke arah skillnya. Artinya di RPP di situ kita rancang bagaimana dalam proses pembelajaran kita integrasikan dengan misalnya ke lapangan, itu Pak ya. Ya, tidak harus ke lapangan di luar kelas ya, bisa misalnya di kelas, bisa juga. Jadi penyisipan ini sifatnya kontinu ya. Jadi karena ini unjuk kerja, pembelajaran ini berlanjut. Ketika siswa pulang ke rumah boleh penugasan. Bisa ya Mbak Iti, kemarin di SDN 10 ya, menanam ya. Jadi ada mata pelajaran, kemudian gurunya merancang pembelajaran di mana siswa menanam di rumah, gitu. Tapi rekamannya kan bisa dilihat. Ya sekarang kan sudah multimedia ya, bisa berupa foto. Jadi berlanjut bisa. Jadi bukan hanya di kelas, bukan hanya di luar kelas, di halaman. Oke, baik Bapak Ibu. Sementara kegiatannya kita break dulu untuk Osisoma. Kita sepakat dulu nih, kira-kira jam berapa mau masuk lagi? Jam berapa Bapak Ibu? Jam 1, setengah 1.
Mana Pak Edi? Jam berapa? Ya. Harus cepat. Ya. Baik Bapak Ibu, kira-kira jam berapa? Ya, jadi Bapak Ibu kita sepakati jam 1 lewat 15 udah standby di sini lagi. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu makan dulu. 14.